Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kakak-kakak sekalian dan abang juga. Di sini saya Musyadizazka Khairul ingin memberikan layanan informasi terkait bencana gempa bumi ketika semisal di malam hari terjadi. Jadi gunanya agar kakak-kakak dan abang sekalian dapat mengantisipasi semisal bencana tersebut terjadi di kemudian hari. Oke, sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita berdoa. Di sini kita pimpin menurut agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya wad din. Shallallahu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shaghira. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, setelah kita berdoa, langsung saja saya akan memberikan tips dan trik terkait bagaimana bencana gempa bumi ini untuk kita antisipasi. Namun sebelum saya berikan, adapun pengertian dari gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran atau getar-getar yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dan dari dalam secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Yang mana gempa bumi ini biasanya disebabkan oleh pergerakan kerak bumi, yang mana frekuensi suatu wilayah itu mengacu pada jenis dan ukuran gempa bumi ini yang dialami selama periode tertentu. Jadi kita tidak bisa kayak mana bilangnya, kita nggak tahu kapan gempa bumi ini bisa terjadi. Jadi dia secara tiba-tiba tanpa adanya yang tahu. Oke, selanjutnya saya akan memberikan tips and trick. Namun sebelum itu, marilah kita tonton video berikut ini untuk lebih jelas atau dengan teori-teori atau hal-hal yang lebih jelas. Oke, langsung saja. Yo, Assalamualaikum. Dalam video kali ini, aku akan menjelaskan apa yang harus kamu lakukan ketika terjadi gempa bumi saat kamu berada di dalam rumah. Gempa adalah getaran atau getar-getar yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yang menciptakan seismik. Intinya mah, semuanya pada tahu kan gempa itu kayak gimana? Beda ya sama gempi. Lalu, apa yang harus kamu lakukan ketika hal itu terjadi? A few moments later. Pertama, jangan panik berlebihan. Mengapa? Karena ketika kamu panik saat terjadi gempa, kamu akan kesulitan untuk berpikir. Dengan begitu, tindakan yang akan kamu lakukan bisa membahayakan diri kamu sendiri. Jadi, sebaiknya kamu jangan panik berlebihan dan cobalah ingat kembali langkah-langkah yang harus kamu lakukan ketika terjadi gempa. Kedua, jangan lari keluar ruangan. Mengapa? Jika kamu berlarian saat guncangan terjadi, bisa saja kamu akan terjatuh dan juga terdapat peluang kamu akan tertimpa barang-barang yang ada di atas kamu sehingga bisa membahayakan diri kamu. Jadi, sebaiknya kamu tetap berada dalam ruangan atau rumah sampai guncangan berhenti. Ketiga, menunduk dan lindungilah kepala kamu. Ketika gempa terjadi, sebaiknya kamu melindungi kepala kamu dengan kedua tangan atau benda lain seperti buku dan lain-lain. Sebisa mungkin kamu berlindung di bawah meja. Keempat, jauhi kaca jendela dan barang pecah belah. Guncangan yang kuat dapat menyebabkan benda-benda berjatuhan. Untuk itu, kamu sebaiknya segera menjauhi tempat-tempat seperti lemari, rak buku, tempat peralatan makan, jendela, dan lain-lain yang berisiko menimpa diri kamu. Terakhir, matikan semua peralatan yang menggunakan listrik. Ketika guncangan terjadi, bisa saja kebakaran terjadi akibat adanya kesalahan aliran listrik di dalam rumah. Untuk itu, kamu sebaiknya mematikan semua peralatan yang menggunakan listrik atau menjauhi sumber aliran listrik yang ada. Itulah tadi hal-hal yang harus kamu lakukan ketika terjadi gempa dan kamu berada di dalam rumah. Semoga video ini bermanfaat.
Jagalah kesehatan kamu dan orang-orang di sekitar kamu, dan sampai jumpa di video berikutnya. Gempa bumi terjadi ketika lempengan bumi mengalami pergeseran dan menimbulkan guncangan. Gempa bumi terjadi tanpa peringatan loh, dan biasanya disusul dengan sejumlah gempa susulan yang lebih lemah dari gempa utamanya. Seringkali hanya ada waktu sedetik untuk menentukan apa yang harus kita lakukan ketika berhadapan langsung dengan gempa. Ada baiknya nih kita paham apa saja hal-hal yang harus dilakukan saat terjadi gempa. Berikut ini hal-hal yang dapat menentukan hidup atau mati dalam situasi tersebut. Mau tahu? Saat berada di dalam ruangan, tidak bersikap panik, tidak berlari keluar, carilah meja atau tempat tidur, lalu berlindung di bawahnya. Lakukan hal ini meskipun kamu berada di ruangan yang banyak orang. Ingat, jangan berdesakan dan jangan panik. Tetap melindungi kepala dengan bantal atau benda lain. Menghindari benda-benda yang beresiko, seperti rak buku, lemari, kaca jendela, karena memiliki resiko runtuh. Waspada terhadap langit-langit rumah atau benda yang tergantung di tembok yang memiliki resiko runtuh. Jika tidak berada di lantai dasar, saat gempa sudah reda, keluarlah menuju tempat terbuka menggunakan tangga darurat. Jangan sekali-sekali menggunakan lift ya. Saat berada di luar ruangan, menjauhlah dari bangunan tinggi, tembok, tiang listrik, papan reklame, pohon yang memiliki resiko runtuh. Mencari tempat terbuka seperti lapangan. Berkumpullah di tempat yang berlogo titik kumpul, yang biasanya ada di luar gedung. Itu merupakan tempat yang aman dari reruntuhan. Saat berada di dalam kendaraan, hentikan kendaraan, jangan panik dan tetap berada di dalam kendaraan. Menghindar dari tempat-tempat yang beresiko seperti jembatan, baik jembatan penyeberangan maupun jembatan layang yang memiliki resiko rubuh. Tunggu sampai situasi benar-benar aman. Saat berada di alam terbuka, jika kamu berada di kawasan pegunungan, hindari lereng dan jurang, serta bersikap waspada terhadap reruntuhan batu atau tanah longsor. Jika kamu berada di kawasan pantai, pindah ke daerah yang lebih tinggi untuk menghindari potensi tsunami. Lalu bagaimana jika gempa yang terjadi memang berpotensi tsunami? Berikut adalah langkah-langkah yang bisa kamu persiapkan. Jangan panik, ingat, ini sangat penting. Ikuti arah jalur evakuasi tsunami atau pergi ke tempat yang lebih tinggi. Gelombang tsunami bisa mencapai 24 meter. Perhatikan selalu keadaan di sekitar pantai. Jika air surut dari batas normal, tsunami mungkin terjadi. Jangan ragu untuk memperingatkan orang-orang ya. Jangan jadikan gelombang tsunami sebagai tontonan. Cobalah pikir, kalau gelombang tsunami bisa kita lihat, berarti nyawa kita sedang terancam. Jika tidak memungkinkan pergi ke daratan yang lebih tinggi, carilah gedung dengan konstruksi yang kuat dan bertingkat. Pergi ke lantai yang paling aman, setidaknya lantai 3. Jika kamu ikut terhanyut oleh gelombang, hindari bersikap panik dan carilah benda yang terapung, yang bisa digunakan sebagai rakit, seperti batang pohon. Hindari meminum air laut, usahakan badanmu tetap ada di permukaan air untuk bernafas. Bertahanlah di atas atap rumah jika gelombang tsunami membawamu ke arah sana. Tetap tenang dan tunggu air surut. Dari mau tahu, sekarang jadi tahu. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih sudah menonton. Oke, itulah video terkait tips and trick saat bencana gempa bumi terjadi dan bagaimana cara mengantisipasinya. Namun di sini saya akan menjelaskan sedikit bagaimana cara-cara menghadapi gempa bumi tersebut jika terjadi pada malam hari. Pertama, saat guncangan pertama terjadi, perhatikan atau upayakan keselamatan diri dulu. Misal kakak-kakak atau abang-abang sedang tidur, ya kan? Otomatis kan tempat tidur dan bantal kan. Itu bantal itu kita gunakan untuk menutupkan kepala kita, biar semisal ada reruntuhan
atau apa belum runtuh pun, itu untuk melindungi kepala kita. Kemudian jika misalnya itu malam harinya nggak terlalu malam, entah kakak-kakak abang-abang sedang masak ya kan, atau menunggu makan, kalau kompor hidup langsung dimatikan, nanti daripada kebakaran kan, udahlah gempa bumi kebakaran pula lagi ya kan. Kemudian semisalnya mau menyelamatkan diri gitu, mau keluar, cari itu alat yang bisa melindungi diri Anda, seperti yang kayak bantal tadi kalau di dalam rumah. Kalau di kamar ya kan, kalau semisal di ruang tamu kayak misalnya ada helm pun jadi. Pokoknya hal-hal yang bisa untuk melindungi kepala, mau itu kayu pun bisa lah. Tapi yang pas untuk apa? Melindungi kepala. Meja pun yang meja plastik juga bisa. Kemudian setelah berhasil keluar rumah, carilah tempat yang lapangan terbuka atau tempat yang luas, tidak ada pohon atau gimana, soalnya takutnya kalau udah di luar rumah pun bisa tertimpa pohon takutnya kan, atau tiang-tiang listrik. Soalnya gempa bumi ini nggak tahu getarannya sampai kayak mana. Kalau kuat kali tenaganya bisa semua hancur gitu. Kemudian pada saat gempa bumi terjadi itu, usahakan jangan panik. Kita boleh panik tapi sekedar langsung menyelamatkan diri gitu, jangan panik terdiam di situ. Iya nanti kita tewas gitu ya kan nggak lucu kayak gitu kan. Kemudian kalau misalnya mau tetap di rumah itu ya kan, berlindunglah atau misalnya gempa bumi yang nggak terlalu kuat, tapi untuk antisipasinya berlindunglah di bawah meja atau tempat tidur. Tapi kalau di bawah meja itu di pinggirnya, soalnya kalau di tengah nanti kalau jatuh otomatis gitu kena. Kalau di pinggir pasti dia hancurnya ke tengah gitu, turun ke bawah atau apa. Oke, dan waspadai benda-benda yang berisiko roboh seperti langit-langit rumah atau benda yang bergantung di tembok seperti bola lampu yang apa itu yang rame gitu, atau lukisan-lukisan, itu kita hindari ya. Oke, mungkin itu saja terkait tips and triknya. Selanjutnya saya ingin bertanya kepada abang dan kakak-kakak sekalian. Setelah saya menyampaikan layanan informasi tadi terkait cara mengantisipasi dan tips and triknya terkait gempa bumi yang terjadi malam hari, apa sih yang kakak-kakak atau abang-abang pikirkan terkait hal tersebut? Saya bang. Oke, dipersilakan kak. Setelah saya melihat video dan mendengarkan penjelasan dari tips dan trik abang, saya berpikir bahwa jika nanti terjadinya gempa bumi, mungkin saya akan melakukan tips dan trik yang abang berikan tadi. Segitu saja. Oke, yang kepada kakak abang lain? Saya bang. Oke bang. Nah, jadi setelah kita sama-sama mendengarkan dan melihat video serta abang juga tadi telah menjelaskan tips and trick ketika menghadapi gempa di malam hari, jadi yang saya pikirkan itu kita bisa menerapkan apa yang tadi kita lihat dan apa yang tadi abang berikan, seperti jangan panik dan terus carilah beberapa alat yang kita gunakan untuk melindungi kepala kita dari reruntuhan bangunan dan reruntuhan lainnya yang menyebabkan kita terjadinya luka di bagian kepala. Mungkin itu saja bang yang saya pikirkan. Terima kasih. Oke, selanjutnya setelah yang dari apa yang kakak abang pikirkan, selanjutnya bagaimana sih perasaan kakak dan abang setelah saya berikan layanan informasi ini? Ya, dipersilakan. Perasaan saya mungkin kalau abang tanya senang mendapatkan layanan informasi dari abang, karena saya baru tahu kalau misalnya trik-trik itu bisa kita cegah sendiri gitu. Mungkin itu saja bang. Baik, terima kasih. Oke, setelah yang dipikirkan, perasaan, bagaimana sih atau hal apa sih yang dapat kakak atau abang lakukan semisal ke gempa tersebut bisa terjadi di diri kita? Kalau tindakan yang dapat saya lakukan jika nantinya terjadi gempa bumi di malam hari, mungkin saya akan menyelamatkan diri terlebih dahulu, dan jika saya sudah berhasil keluar rumah, saya akan menjauhi hal-hal yang bisa mengenai saya, misalnya pohon atau bangunan gitu. Oke, baik. Ada kakak lain? Saya bang. Ya. Nah, jadi tindakan yang saya lakukan itu
tidak baik dan tidak apa, yaitu poin pentingnya menerapkan tips and trick yang telah Abang berikan tadi, karena setelah kita menerapkan tips and trick itu, maka kita akan bisa istilah kata mengimplementasinya ketika gempa itu terjadi. Ya mudah-mudahan tidak bakal terjadi. Oke, baik. Oke, selanjutnya di poin terakhir itu setelah saya berikan layanan informasi tadi, apa sih tanggung jawab yang teman-teman atau kakak-kakak atau abang-abang dapatkan? Tanggung jawab saya mungkin yang pertama menerapkan trik-trik yang abang kasih tadi. Yang kedua melakukannya bukan hanya melihatnya aja, tapi kita aplikasikan ke diri kita supaya terhindar dari bahaya. Baik, terima kasih kepada kakak-kakak dan abang-abang yang telah menyempatkan waktunya. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya informasikan atau saya berikan layanan informasi. Selanjutnya kita masuk ke sesi terakhir, yaitu berdoa, yang mana supaya apa-apa yang saya informasikan tadi dapat diterapkan di kemudian hari. Oke, doa saya pimpin. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillah ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Oke, baik, terima kasih. Setelah selesai doa, maka selesai pula kegiatan kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih kembali. Mohon maaf jika ada salah dan kurang kata yang saya ucapkan. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo.